Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dalam suasana Idul Fitr, Hari Raya Idul Fitr. Al-Fakir bersama keluarga mengucapkan kullu amin wa antum bi khair siyamana wa siyamakum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kata-kata Al-Fakir dalam konten-konten ini yang menyinggung perasaan sahabat Syair 78 yang juga pemirsa, penonton semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini Al-Fakir membahas tema yang terkait masalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dalilnya itu terdapat dalam hadis Muslim dalam kitab Sahihnya yang berbunyi man shoma ramadhana summa atba'uhu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Ya, menurut saya Abdullah bin Basam hadis ini sahih. Hadis ini menerangkan akan anjuran atau kesunahan kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari ya. Makanya bagi kita semua yang udah puasa Ramadan, kalau bisa disempurnakan dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah jika kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita menjalankan puasa Syawal 6 hari, kita akan dinilai oleh Allah menjadi puasa seperti 1 tahun. Kalau puasa 1 tahun itu luar biasa, pahalanya gede, dapat ampunan Allah sampai 1 tahun ya. Kalau kita belum sampai setahun ketemu Ramadan lagi, kita udah diampuni dosa-dosa kita, luar biasa. Pentingnya kita juga mengamalkan amalan-amalan sunnah ya. Itu kemudian tata caranya juga sama seperti puasa Ramadan ya, dengan sahur, melaksanakan sahur, terus puasa sampai beduk maghrib kita buka ya, bukan puasa mutih mati geni ya, itu nggak ada tuntunannya dari Nabi. Puasa mutih makannya nasi putih doang sekepel, air putih segelas, udah nyambung lagi sampai besok lagi, apalagi sampai 3 hari 4 hari nggak makan, enggak. Itu adalah puasa yang tidak disyariatkan dalam Islam. Juga puasanya tanggal 2 Syawal nggak boleh pas lebarannya atau tanggal 1 Syawal, karena ada hadis yang mengharamkan itu. Hadisnya bunyinya an Umar bin Al-Khattab wa Abu Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ansumi yaumil fitr wal adha. Nabi melarang kita puasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha puasa pas 10 Zulhijjahnya haram, 11, 12, 13-nya haram, disebut hari tasyrik ya, 3 hari setelah Idul Adha. Itu nggak boleh. Kalau Idul Fitri hanya pas hari pertamanya lebaran atau 1 Syawal, itu kita nggak boleh puasa. Tanggal 2 Syawalnya udah mulai boleh saum, puasa Syawal 6 hari untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Barangkali ada yang kurang-kurang, kalau kita tambahin dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, insya Allah akan menyempurnakan ibadah kita. Jadi pesannya, hikmah dibalik mengapa kemudian Rasul menganjurkan kita puasa di bulan Syawal 6 hari, itu supaya kita tidak lupa dengan kebiasaan kita berpuasa di bulan Ramadan, sehingga setelah bulan Syawal kita masih terus bisa mendawamkan puasa-puasa sunnah yang lain ya. Maksudnya tuh ke situ, biar kita nggak puasanya pas bulan Ramadan doang. Nanti kita biasa setelah 6 hari puasa Syawal kan, kita kedepannya bulan-bulan selanjutnya nanti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita bisa puasa hari Tarwiyah, hari Asyura, kita bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud. Itu artinya melatih diri kita menjadi orang-orang yang ahli saum ya. Karena orang-orang yang ahli saum itu insya Allah akan bisa mengendalikan dirinya.
bisa mengendalikan dirinya dari hal-hal negatif, dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak dibenarkan ajaran Islam, ya. Jangan tang-tang udah lebaran, bebas, gua bisa makan lagi, minum sepuasnya. Gua bisa ke warung remeng-remeng lagi. Gua bisa ketemu jablay lagi. Nauzubillah, ya. Jadi seolah-olah jangan jadikan bulan suci Ramadan itu cuma ibadah musiman. Jadi ibadah Ramadan itu sebenarnya momentum melatih diri kita untuk menghadapi 11 bulan selanjutnya. Bukan cuma dijadikan ibadah musiman tahunan. Bulan puasa aja kita terus sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Di luar itu nggak puasa lagi, nggak sholat lagi, nggak sedekah lagi, maksiat lagi, main gaple lagi, main jablay lagi, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah pesan yang tersirat di balik kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu apa? Yaitu untuk membiasakan diri kita agar tidak meninggalkan lagi kebiasaan-kebiasaan ibadah positif yang kita lakukan di bulan Ramadan. Melatih diri kita agar istiqomah terus di 11 bulan selanjutnya, kita tetap puasa sunnah, tetap sedekah, tetap baca Quran. Tujuannya ke situ. Karena puasa itu sebenarnya justru membimbing diri kita menjadi orang-orang yang memiliki perilaku yang positif. Coba dah, kalau sering puasa, insya Allah hati kita jadi tenang. Kepengenan kita bikin dosa tuh jadi kayaknya malu. Orang lagi puasa pengen bikin dosa, kan nggak kepengen jadinya, ya. Itu yang penting, ya, kita pahami bersama. Juga yang selanjutnya sebelum ditutup, yuk kita jadikan ibadah puasa kita ini di Ramadan ini maupun di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal sebagai wujud motivasi diri kita agar mencintai ajaran Islam, mencintai Rasul dan ajarannya semuanya, nggak separoh-separoh, baik sunnah-sunnah yang sifatnya nikah, poligami, juga sunnah-sunnah lain, dakwah, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, juga sunnah-sunnah yang lain, semuanya harus diamalkan secara kafah. Nah, kalau udah begitu insya Allah jadi ibadah ritual kita, ibadah kita yang sifatnya fardiyah pribadi mahdo itu membekas dan memiliki arti, ya. Ya, jangan cuma sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi masih senang sama biah atau kebiasaan-kebiasaan di luar Islam yang diharamkan, ya. Terus pemikirannya juga harus Islami semua. Setiap memandang permasalahan harus dilihat dari sudut pandang Islam. Jangan lagi mengambil paham-paham lain selain Islam. Itu yang terpenting, ya. Itu pesan dari Al-Fakir. Secara pribadi Al-Fakir mohon maaf sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.